Rumah itu tak lagi sama sejak kepergian Ibu Sri Mulyani. Dulu, setiap pagi dipenuhi suara riuh tawa, aroma masakan khas, dan lagu-lagu lama yang selalu mengalun dari radio tua di dapur. Kini, yang tersisa hanyalah keheningan yang kaku, seolah setiap sudut ruangan ikut berkabung dalam diam. Selfie, gadis berusia 17 tahun, duduk di meja makan sambil menatap buku catatannya yang kosong. Pensil di tangannya hanya berputar-putar tanpa arah. Ia sudah tak lagi memiliki kebiasaan berbicara panjang setiap pagi seperti saat ibunya masih ada. Kini, setiap hari dimulai dengan keheningan yang bahkan suara burung pun terasa jauh. Dari ruang tamu, Pak Reza, ayah tirinya, menatapnya diam-diam. Pria 47 tahun itu dulunya hanya singgah di rumah ini sebagai sosok pendamping, bukan pusat keluarga. Namun sejak Ibu Selfie meninggal setahun lalu, rumah ini terasa seperti beban tanggung jawab yang besar di pundaknya. Ia bukan ayah kandung, tapi kini satu-satunya orang dewasa yang tersisa di rumah. "Enam, kamu nulis apa?" tanyanya pelan, mencoba memecah sunyi. Selfie sedikit terkejut. "Oh, enggak, Pak. Cuma coret-coret aja." Pak Reza mengangguk. Ia tak menuntut penjelasan. Sejak kepergian ibunya, Selfie lebih banyak menyimpan perasaan sendiri. Ia jarang bicara, apalagi bercerita. Semua tertahan di dadanya yang muda, terlalu berat untuk usia remaja. Hari-hari mereka berjalan seperti dua orang asing yang tinggal di satu rumah. Pagi Reza berangkat kerja sebagai montir keliling. Sore kembali dengan pakaian kotor oli dan bau logam. Selfie jarang keluar rumah. Ia lebih suka mengurung diri di kamar atau sibuk membuat kue kecil-kecilan yang dijual ke warung tetangga. Itu satu-satunya aktivitas yang membuatnya merasa berguna. Suatu sore, saat Reza pulang lebih awal, ia mendapati Selfie tertawa kecil sambil mencicipi kue buatannya sendiri. Tawa ringan itu, yang sudah lama tak terdengar, membuat suasana rumah seolah bernapas lagi. "Enak, Enam?" tanya Reza sambil menaruh tas kerjanya di meja. Selfie mengangguk. "Lumayan, Pak. Tadi Ibu Rina di warung beli 4 bungkus." Reza tersenyum tipis. Ia bangga meski tak tahu bagaimana mengatakannya. Sejak kepergian ibunya, Selfie perlahan belajar mandiri, meski caranya seringkali menyendiri. "Kalau butuh bantuan, bilang ke Bapak, ya," ucapnya. Ia tidak pandai berbicara soal perasaan, tapi niat baiknya selalu berusaha ia sampaikan. Selfie menatapnya sebentar, lalu mengangguk kecil. "Makasih, Pak." Malam itu, mereka duduk di ruang tamu dengan segelas teh hangat. Tidak ada percakapan panjang. Namun, tidak seperti malam-malam sebelumnya, keheningan itu tidak terlalu menekan. Seakan mereka mulai terbiasa hidup dalam sunyi bersama-sama, bukan lagi sendirian. Hari demi hari berlalu, dan perlahan kebiasaan kecil mulai tumbuh. Selfie mulai ikut menyapu halaman, menyiapkan sarapan, atau sekadar menyapa Reza saat ia pulang kerja. Reza pun belajar lebih peka, tidak terlalu mencampuri urusan pribadi Selfie, tapi selalu hadir bila ia membutuhkan. Namun di balik perubahan itu, ada sesuatu yang Reza sadari, kehilangan tak bisa dihapus hanya dengan rutinitas. Duka Selfie tampak di matanya setiap kali ia menatap foto ibunya yang tergantung di ruang tengah. Foto itu menampilkan senyum hangat, seolah selalu mengawasi mereka dari masa lalu. Suatu malam, Reza terbangun karena mendengar suara langkah pelan dari ruang tamu. Ia keluar dan menemukan Selfie duduk sendirian menatap langit malam dari balik jendela. Kaos longgar dan wajah lesunya memperlihatkan betapa beratnya kesepian itu. "Enam, kamu belum tidur?" tanya Reza perlahan. Selfie menoleh. Matanya sembab. "Enggak bisa tidur, Pak. Cuma liatin bintang." Reza mendekat dan duduk di kursi sebelahnya, memberi ruang tanpa mendesak. Dalam diam, ia tahu gadis itu menyimpan kerinduan yang tak terucap. "Kalau mau cerita, Bapak di sini," katanya lembut. Butuh waktu lama hingga Selfie mengangguk. "Aku kangen Ibu." Rasanya kayak rumah ini kosong. Kayak semua berhenti waktu Ibu pergi. Kalimat itu pecah bersama air matanya. Reza terdiam,
mencoba menahan gelombang perasaan yang ikut membanjiri dirinya. Ia pun kehilangan istrinya, temannya, orang yang membuat rumah ini terasa hidup. Tapi ia tahu, rasa kehilangan Selvi lebih dalam. Perlahan, Reza berkata, "Bapak juga kangen ibu. Tapi, kita masih punya satu sama lain. Bapak nggak minta kamu langsung kuat." Tapi, jangan simpan semua sendirian. Selvi mengangguk sambil menyeka air mata. Malam itu, mereka tidak banyak bicara lagi. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, mereka sama-sama membiarkan luka itu terlihat, bukan disembunyikan di balik keheningan. Pagi itu terasa berbeda. Cahaya matahari menembus tirai ruang tamu, memberi nuansa hangat yang lama tak terasa. Selvi sedang menyiapkan roti bakar di dapur ketika Reza duduk di meja makan dengan secangkir kopi. Meski tak banyak kata, suasana pagi itu lebih hidup. "Gimana sekolah?" tanya Reza membuka percakapan. Nada suaranya ringan, tidak seperti biasanya. Selvi mengangkat bahu. "Lumayan, Pak. Banyak tugas. Tapi aku bisa handle. Kalau butuh bantuan belajar, Bapak nggak jago sih, tapi bisa bantu cari caranya," kata Reza sambil tertawa kecil. Selvi ikut tersenyum. Tawa kecil itu seperti sinar kecil di ruangan gelap. Mereka mulai belajar satu hal penting. Pemulihan tidak datang dari momen besar, tapi dari hal-hal kecil. Senyum, tawa ringan, sarapan bersama. Setelah sarapan, Selvi pamit ke kamarnya untuk menyelesaikan tugas. Reza menatap ke arah pintu kamar yang tertutup, menyadari satu hal. Ia bukan pengganti ibu Selvi, tapi ia bisa menjadi orang dewasa yang aman baginya. Ia bertekad untuk menjaga rumah ini tetap menjadi tempat yang bisa ditinggali dengan tenang. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan, namun stabil. Selvi mulai lebih aktif, bukan hanya membuat kue, tapi juga ikut kegiatan di sekolah dan membantu tetangga. Reza mulai mengajaknya ngobrol ringan sepulang kerja. Terkadang mereka hanya membicarakan hal sepele, kue yang gosong, hujan deras, atau motor tetangga yang mogok. Namun pada suatu sore, Selvi tiba-tiba berkata pelan, "Pak, aku takut." Reza menoleh. "Takut kenapa?" Takut. Hidup tanpa ibu selamanya. Takut sendirian. "Takut semua orang bakal ninggalin aku juga." Reza terdiam. Ia tahu Rosa takut itu nyata. Ia pun merasakannya saat kehilangan istrinya. Perlahan ia berkata, "Rasa takut itu wajar. 6. Tapi kamu nggak sendirian. Selama Bapak ada, rumah ini tetap ada. Kamu juga kuat, meskipun kadang kamu lupa." Selvi mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, matanya tak hanya dipenuhi duka, tapi juga keberanian kecil. Ia mulai percaya bahwa luka ini bisa sembuh. Tidak sekarang, tapi suatu hari nanti. Beberapa bulan kemudian, rumah itu mulai kembali bernapas. Foto Ibu Sri Mulyani kini bukan lagi sumber tangis setiap malam, tapi pengingat tentang kasih sayang yang pernah ada. Di dapur, Selvi sering memutar lagu lama favorit ibunya. Reza kadang ikut bersiul pelan, bukan untuk menggantikan, tapi untuk menghidupkan kenangan dengan cara yang sehat. Suatu hari, Selvi membawa kabar bahwa usahanya membuat kue akan dititipkan ke kantin sekolah. "Mereka mau coba jualin, Pak," katanya antusias. Reza tersenyum lebar. "Wah, hebat. Ibu pasti bangga." Selvi tertawa kecil. "Iya, semoga ibu dengar dari sana." Momen itu sederhana, tapi penting. Karena di balik tawa ringan itu ada keberanian untuk hidup lagi. Bukan melupakan, tapi menerima. Malam itu, mereka duduk di ruang tamu seperti malam-malam sebelumnya. Namun kali ini, tidak ada kesunyian menekan. Mereka bicara ringan, kadang tertawa. Selvi menceritakan rencananya melanjutkan sekolah sambil menjalankan usaha kecil. Reza mendengarkan dengan sabar, seperti seorang wali yang belajar menjadi tempat sandaran. "Pak," kata Selvi tiba-tiba. "Makasih ya." Reza kaget. "Makasih? Untuk apa? Untuk nggak ninggalin aku sendirian." Reza menarik napas pelan. "Bapak juga terima kasih. 6.
Karena kamu masih berusaha bertahan. Mereka tak perlu pelukan besar atau kata-kata dramatis. Di antara mereka ada kepercayaan yang tumbuh perlahan. Fondasi keluarga yang sederhana tapi kokoh. Duka tak lenyap begitu saja. Tapi kini duka itu bukan lagi musuh. Ia menjadi bagian dari perjalanan.